Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Maulana Gepari, NIM 2010204015. Dosen pengampu Bapak Hendra Ladiman SSI MPD. Saya akan membahas materi faktor pembatas. Topik yang pertama minimum Rickenbacker. Yang kedua, hukum toleransi C4. Yang ketiga, konsep gabungan faktor pembatas. Yang keempat, faktor fisik sebagai faktor pembatas. Dan kelima, kisaran toleransi. Pengertian faktor pembatas. Faktor pembatas adalah suatu yang dapat menurunkan tingkat jumlah dan perkembangan suatu ekosistem. Faktor pembatas dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Faktor pembatas yang pertama tergantung kepadatan makanan dan ruangan. Yang kedua, tidak tergantung kepadatan iklim dan bencana alam. Hukum minimum Liebert. Justus Liebert 1840 menyatakan bahwa jumlah bahan utama yang dibutuhkan apabila mendekati keadaan minimum atau kritis cenderung bertindak sebagai faktor pembatas. Hukum minimum Liebert telah diterapkan pada program pengendali lingkungan terhadap organisme. Hukum minimum Liebert hanya dapat diterapkan pada habitat ekosistem dengan arus energi dan materi yang masuk seimbang dengan yang keluar. Hukum toleransi Silford. Yang pertama, kegagalan suatu organisme dalam mempertahankan hidupnya dalam ditentukan oleh kekurangan atau kelebihan atau kuantitatif dan kualitatif. Berbeda faktor yang mendekati batas toleransinya. Yang kedua, bukan hanya dalam jumlah sedikit atau rendah yang bersifat membatasi, tetapi juga dalam jumlah lebih atau tinggi. Kisaran minimum merupakan batas toleransi digambarkan sebagai hukum toleransi Seifert 1913 dengan mengetahui kisaran toleransi sesuai dengan sesuatu organisme dapat diketahui keberadaan dan penyebaran atau distribusi organisme tersebut. Konsep gabungan faktor pembatas. Yang pertama, dengan menggabungkan konsep hukum minimum dan faktor toleransi, maka dapat dipahami konsep faktor pembatas. Faktor pembatas dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Kehadiran dan kebersihan suatu organisme atau golongan organisme tergantung kepada keadaan kompleks keadaan. Faktor pembatas suatu organisme mencakup kiasan minimum atau maksimum dari faktor abiotik suatu ekosistem. Misalnya, suhu, cahaya, pH yang terlalu rendah atau minimum, atau terlalu tinggi atau maksimum. Contoh oksigen. Contoh kandungan O2 di udara dalam jumlah banyak konstan bukan merupakan faktor pembatas organisme darat. Sebaliknya, kandungan organisme terlarut di perairan terdapat dalam jumlah sedikit dan jumlahnya selalu berubah-ubah. Menjadi faktor pembatas
bagi organisme yang hidup di perairan. Itu yang faktor fisik sebagai faktor pembatas. Yang pertama, suhu. Sebagian besar spesies dan sebagian besar aktivitas dibatasi pada kisaran suhu yang sempit. Secara umum, liquid atas lebih cepat kritikal daripada liquid bawah. Variabilitas suhu dari suhu ekologi sangat penting. Yang kedua, arus dan tekanan air. Arus air tidak hanya mempengaruhi konsentrasi gas dalam air, tetapi juga secara langsung sebagai faktor pembatas. Mempengaruhi distribusi vertikal ikan, komposisi sungai tidak sama dengan ikan danau. Yang ketiga, radiasi cahaya matahari. Penetrasi cahaya sekali dihalangi oleh zat terlarut dalam air membatasi zona fotosintesis, di mana habitat akuatif dibatasi oleh kedalam. Yang keempat, salinitas mempengaruhi tekanan osmotif cairan tubuh. Itu osmoregulasi. Yang kelima, oksigen. Bersumber dari difusi udara dan fotosintesis, berada dengan lingkungan laut, konsentrasi organisme dan karbon dioksida sering kali terbatas pada lingkungan perairan. Yang keenam, pH, yaitu log dan kepekaan ion H yang terlepas dalam larutan mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan air. 7. Garam biogenik adalah elemen esensial dan garam-garam terlarut yang sangat berguna bagi kehidupan. Yang kelima yaitu selanjutnya kisaran toleransi. Untuk menyatakan derajat kisaran toleransi, adapun istilah yang digunakan dalam menggambarkan kisaran toleransi. Yang pertama, steno atau sempit, dan iri luas atau lebar. Stenotrimal atau iritrimal adalah teratur atau teratur. Stenohalini atau irihalini itu salinitas. Hagi atau erusti hagi atau makan. Berikut adalah diagram kisaran toleransi. Diagram prinsip umumnya kisaran toleransi. Garis putus-putus menggambarkan potensi lanjut metabolisme dan kisaran potensi aktivitas. Garis langsung adalah kisaran sesungguhnya metabolisme dan mengaktifasi melukis pengurangan batas toleransi sebagai akibat dari A. Beban pengaturan fisiologi yang meningkat lanjut metabolisme minimum atau basal. B. Faktor-faktor tambahan di lingkungan yang mengurangi kemampuan metabolik atas khusus batas
batas batas atas toleransi. Sekian untuk presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.